Ini jadi salah satu program prioritas pemerintah untuk penanganan stunting. Kita susun cara, strategi, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk pencegahan stunting, khususnya di Payagili 2 ini. Nah, disinilah kita duduk bersama, apa-apa saja langkah yang akan kita lakukan. Sama-sama berarti kita bahas. Kebetulan di sini juga semua lintas sektor hadir, baik dari BKBBN-nya, baik dari kesehatannya, dari pemerintah desanya, kecamatan, bahkan ada dewannya yang luar biasa. Babin Kantikmas, Ibu Kadar, dan semua masyarakat. Nah, itu mengenai stunting sedikit aja gambaran umum. Dan selanjutnya, karena nggak banyak-banyak ini Pak nih, kalau banyak nggak sempat remuk ini kita nih. Ya, karena 3 acara. Kemudian yang kedua nih, sosialisasi kadar digital kampung. Ya, kadar digital kampung. Apa nih kira-kira? Apa kira-kira Pak Kecil? Sosialisasi kadar digital kampung. Yang ada, sebentar aja. Kangen, hai, langsung nyambung langsung. Itu mau dimanapun Pak, mau di luar negeri kah, segitulah mengenai teknologi penyampaian informasi zaman sekarang cepat sekali. Nah, kalau teknologi informasi itu nggak kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita bakal tertinggal Bapak Ibu. Contoh misalnya di desa, khususnya perangkat ini, perangkat yang kira-kira gaptek. Kalau Pak Uci, ada anggota Pak Uci gaptek, maka siap-siap gagal dalam kepemimpinan Pak Uci. Karena kenapa? Segala sesuatu sekarang perlu aplikasi. Contoh misalnya Siskedes, ya. Siskedes apalagi Pak Uci? Simil. Itu banyak sekali aplikasi. Itu namanya aplikasi software, aplikasi. Dengan aplikasi itulah kita bekerja. Kalau dulu istilahnya, nah itu memang perlu ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan perlu? Zaman now, zaman sekarang, era milenial. Sekarang semuanya serba dengan informasi teknologi. Semua beda dengan dulu. Kalau dulu tingkat buat surat, pernah buat surat nggak dulu Bapak Ibu? Yang kolonial nih. Di kantor. Ya, surat cinta. Nah, jangan dulu, ya kan dulu buat surat dia Pak, ya ini Bapak ini Bapak dah pasti Bapak. Ya kan, kalau dulu Pak, kita buat ini aja tingkat buat surat, tulis pakai tangan, pakai kertas wangi ya Bapak ya, wangi pula kertasnya dulu, tulis ya warna-warni, ya Bu ya pernah Bu ya, ya kalau ini kami nggak pernah Bu. Jadi saya cuma dengar cerita orang tua aja. Pakai apa namanya, kertas wangi ya Bu ya. Kemudian tinta yang paling bagus apa, tinta emas ya, kertas wangi, tinta emas. Kemudian ada patunnya lagi. Dulu parang sekarang besi, dulu sayang sekarang benci. Itu kalau surat putusnya, ya. Kalau surat cintanya beda lagi, ya. Kalau bahasa Acehnya pajan, pokoknya akhirnya ujungnya pajan taib si pantai 2. Kapan kita tidur sebantal berdua? Begitulah kira-kira kontennya. Itu jangan dulu tulis. Kemudian kita kirimnya Bapak Ibu, kalau misalnya tujuan yang mau kita kirim kemana misalnya ID Langsa, kita tunggu dulu sampai seminggu. Kemudian balasannya tunggu seminggu lagi. Jadi satu kata-kata untuk mengucapkan rindu aja perlu proses. Untuk yang lawan kita itu ya, supaya mereka tahu 2 minggu sosialisasi kader kita kampung. Dan juga selanjutnya ini yang ketiga musrembang. Nah, musrembang Pak Dewan mana nih? Musrembang ini kan musrembang desa yang sebelumnya memang sudah dilaksanakan musbus ya, musbus. Nah, jadi masing-masing dusun sudah membawa programnya masing-masing ya mengenai pembangunan desa. Itu minimal satu dusun berapa program ya? Ada 3 ya, berarti maksimal 3. Adalah beberapa ya. Jadi nanti disinilah kita rembukkan, kita bicarakan mana kira-kira program yang prioritas yang lebih dibutuhkan. Nanti kemudian ada lagi musrembang di kecamatan sampai dengan musrembang di kabupaten. Nah ini yang jadi kelima kita di Pak Uci. Ya, ya Pak ya. Oke ya. Ya. Ini kita laksanakan musrembang itu setiap tahun. Pak Uci ini tahun pertama Pak ya. Pengalaman pertama ini sebenarnya Pak Uci setiap tahun kita usulkan berbagai macam program untuk pembangunan desa. Namun